Menurut kalian kalau korinnya orang alim terus meninggal gitu, menurut kalian gimana? Apakah tersiksa atau gimana? Ya enggak lah. Makanya saya rajin ibadah, rajin berzikir saat banyak orang. Motivasinya apa ngelakuin kayak gitu? Saya hanya mencari muka di depan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulu Umi Liva Official dan juga channel Padepokan, channel UFO, channel GIF dan juga Arok sahabat. Dan yang paling terutama yaitu Giyu Gus Idris Official. Ya sahabat, pada kesempatan malam kali ini kita akan menarik sesosok korin yang dimana korin ini semasa hidupnya di kalangan seperti teman-temannya, kerabat dekatnya, keluarganya, dia itu terlihat alim. Nah, kita mau menarik korin yang orang alim ini ya sahabat ya. Ya, menurut kalian kalau korinnya orang alim terus meninggal gitu, menurut kalian gimana? Apakah tersiksa atau gimana? Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kan soalnya kan di dunia kan dia rajin ibadah, kan namanya juga alim, rajin ibadah, baik. Gitu. Kalau Mas Sani gimana menurutnya Mas Sani? Apanya? Dengerin Mas Sani sayang. Ngantuk ta? Itu loh kuburan. Tak kaliin. Ya ini intinya buat pelajaran ya videonya sahabat ya. Ya sebelum kita menarik sosok korin orang alim ini, kita bersalat dulu kepada Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad. Monggo Mas Sani bisa dipimpin. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah sahabat ya. Langsung saja kita masukin korin orang alim ini sahabat ya. Apakah kita tanya-tanya apa kunci rahasianya orang alim ini sahabat? Ya Mas Sani, apa sampean aja yang dimasukin? Apa saya? Sudah kuat. Kuat apa? Udah lama ya? Lama apa? Apanya lama? Jadi dan ini orangnya itu pura-pura bodoh tapi aslinya pinter. Ini ketua OSIS ini kalau kalian tahu sekalian ya. Bener nggak Mas Sani? Insya Allah. Jadi jangan melihat orang itu dari depannya, tapi lihatlah hatinya. Ya sahabat ya. Ini pelajaran ini buat kalian sahabat.
Apanya dimasukin? Ya Orang alimnya. bisa Ya nggak bisa lah orang alimnya dimasukin ke saya. kan Loh, sukmanya apa korin? korinnya lupa maaf. Ya, buat ya. Jangan di skip ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kelihatannya kayak kesakitan ya Mas Dani? Assalamualaikum. Apanya yang sakit Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Pak, Mas atau siapa? Dipanggil Mas apa Bapak ini? Saya masih muda. Umur berapa Mas? 4. Umurnya 34. Oh, masih muda berarti ya? Kok kelihatannya kayak kesakitan? Apanya yang sakit Mas? Gua sakit. Dada. Kok bisa? Kan kata dengar kata apa keluarganya, kata tetangganya itu Masnya itu kan orangnya itu apa orang alim, orang yang sering ibadah. Kok kelihatannya kayak kesakitan gitu? Saya ini hanya berpura-pura supaya bisa dipuji orang. Makanya saya rajin ibadah, rajin berzikir saat banyak orang, tapi di saat saya sendirian. Di saat saya di rumah tidak ada siapa-siapa, saya suka. Jadi ketika ada orang-orang aja ya sampean rajin ibadah, tapi ketika nggak ada orang di belakang misalnya, sampean nggak ngelakuin hal itu, maksudnya nggak ibadah dengan ikhlas, berarti selama ini sampean melakukan ibadah itu bukan karena Allah, bukan dari hati. Ya, Ya, astagfirullah. Motivasinya apa ngelakuin kayak gitu? saya hanya mencari muka depan orang-orang. Memang kalau mencari muka itu bisa membuat bapaknya ini bahagia ya? Ya, saya dipuji-puji dan dibangga-banggakan. Tapi itu saat ada orang saja. Jika saya di rumah, saya suka melihat film porno dan saya suka berbuat onani. Kok bisa-bisanya bapak punya masnya apa namanya bisa mempunyai pikiran seperti itu? Padahal kan tahu sendiri apa yang masnya lakukan itu apa ya sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya hanya mencari muka di depan orang-orang supaya nama saya juga baik.
Highland. Highland. Apa yang Anda rasakan saat ini? Sakit. Terus Anda selama ini Masnya itu nggak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya gitu? Nggak dipikirkan? Tidak. Astagfirullah. Hanya ingin dipuji orang saja gitu? Aduh, astagfirullah. Nah, jika Kalau saya boleh tahu, berbuat seperti itu, banyak yang suka pada saya, banyak orang-orang yang memuji saya. Tapi saya paling tidak suka sama orang yang tidak mau memuji saya. terus kalau boleh tahu, Masnya sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum. Ya. Bayu mungkin Baylen mau nanya. Menyesal melakukan hal itu, Mas? Iya, saya menyesal. Tolong saya. Saya tidak ingin berbuat seperti itu lagi. Terus orang tuanya masih ada, Mas? Iya. Masih komplit? Iya. Iya. Terus selama ini keluarganya itu tahu nggak Masnya melakukan hal seperti itu? Maksudnya di depan orang itu kelihatannya orang baik, tapi di belakangnya kok kayak gitu. Keluarga, dari pihak keluarganya tahu. Setahu saya, yang dengar saya itu keluarga itu tahu Masnya itu orang alim kayak gitu. Iya. Tidak ada yang mengetahui sikap asli saya. Mas sekarang menyesal ya? Iya. Bang Bayu mau nanya? Bayu. Mas Willy meninggal karena apa? Terpleset di kamar mandi. Set di kamar mandi. Ya, Pas kepala mandi. saya menatap lantai dan hidung saya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di situ saya langsung tidak sadarkan diri. Saya menyesal. Jadi Masnya itu dikenal oleh orang-orang banyak, oleh keluarga, oleh saudara-saudara, juga teman-temannya itu dikenalnya sebagai orang alim. Tetapi para sahabat, Masnya ini bisa lihat kalian sendiri ya, dengan mata kalian sendiri. Ini korinnya itu kesakitan. Kalau misalnya orang alim, tidak mungkin korinnya itu kesakitan. Jadi ini barusan katanya Masnya itu ketika melakukan ibadah, melakukan hal-hal kebaikan itu hanya di depan orang saja, tetapi ketika di belakangnya enggak melakukannya. Jadi intinya Masnya itu pengen dilihat oleh orang. Ketika dia beribadah, ia pengen terlihat alim, pengen terlihat ya sempurna lah di mata orang, kita pengen dipuji-puji kayak gitu. Persahabat, ini perlu kita ambil hikmahnya. Bisa intinya kalau misalnya kita
melakukan ibadah atau apapun itu harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji-puji. Para sahabat, bisa kalian lihat sendiri, kasihan. Seandainya masnya dikasih satu kesempatan, akan dilakukan dengan apa kesempatan itu? Seandainya, tapi nggak mungkin bisa. Saya ingin beribadah dengan serius. Saya tidak akan mengumbar kebaikan yang telah saya lakukan, mengumbar ibadah saya. Sakit ya. Yaitu yang Mas tanam sendiri, yang hasilnya seperti itu, merasakan kesakitan. Emang kalau penyesalan itu adanya di belakang, bukan ada di depan. Ada yang mau nanya lagi? Kami di sini cuman bisa mendoakan, mengirimkan surat Al-Fatihah buat Masnya supaya bisa tenang di sana. Ya, Mas Dani mau nanya lagi? Bailen mau nanya? Bailan ternyata ngantuk guys. Ya kasihan persahabat. Bayu. Aduh, sakit. Selain ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, Mas itu selain itu apalagi yang Masnya inginkan? Dengan saya seperti itu, banyak yang memberikan sebagian hartanya untuk saya dan ingin meminta doa dari saya. Terus pada saat itu banyak yang minta doa ke Ya, satu kali doa ada harganya, dan di situ semua orang percaya. Kata Masnya barusan itu sering menerima uang dari orang yang minta doa dari Mas ya, maksudnya gitu. Biasanya itu menerima uangnya berapa Mas? Paling besar? Tuh 10 juta. 10 juta. Banyak banget ya. Karena mereka sudah percaya bahwa doa saya itu dikabulkan, karena terlihat dari penampilan saya saja sudah terlihat seperti orang yang alim, rajin ibadah dan juga rajin zikir. Tapi saya menyesali perbuatan saya. Saya tersiksa. Ya, itulah yang Anda rasakan, yang Anda tanam saat waktu-waktu masa Anda hidup, makanya Anda merasakannya sekarang. Terus Masnya itu melakukan hal hal seperti itu sudah berapa lama? Sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun? Semenjak SMA. Nyampe umur 30 berapa tadi?
4. Aduh, lama juga ya. Aduh. Hmm. Sebelumnya masnya itu pernah mondok atau apa gitu? Karena kan setahu saya tidak mungkin kalau misalnya orang yang nggak mondok tahu hal-hal, ya mungkin tahu cuman nggak sepenuhnya tahu gitu. Kalau orang yang mondok itu udah tahulah sebagian dari ya agama atau kayak gimana gitu. Sebelumnya masnya itu pernah mondok atau Saya tidak pernah mondok, tapi saya belajar itu dari membeli buku. Saya belajar, tapi saya menggunakan ilmu itu untuk kepentingan saya sendiri, demi harta dan juga nama yang baik, dipandang baik oleh masyarakat. belajar sendiri? Ya, Pingin Berarti tanpa guru belajarnya ya? ya. Aduh, bahaya. Kalau belajar tanpa guru itu, aduh pokoknya bisa salah arah mas. Ya memang sudah salah arah ya Mbak. Seharusnya itu belajar itu ke guru, bukan belajar sendiri. Kan kita nggak bisa belajar sendiri. Saya tidak ada guru-guru seperti itu. Seharusnya saya yang menjadi guru, bukan mereka. Saya tidak mau digurui oleh siapapun, karena saya tidak mau dikalahkan. Jika saya punya guru, itu artinya ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Pantesan masnya nggak belajar sama guru. Jadi salah arahnya. Jadi apa keinginannya itu ketika beribadah itu pengen dilihat orang, ya sombong ya, bisa dikatakan dengan sombong. Jadi ya jalannya sama arahnya itu salah. Makanya itu kita perlu guru, karena guru itu adalah pengalaman yang terbaik tentunya para sahabat. Ya intinya kita kalau misalnya mau belajar, cari guru yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih baik lagi, bisa merubah diri kita benar-benar menjadi orang yang bisa berguna dan bermanfaat gitu untuk orang lain. Gimana caranya gitu untuk para sahabat. Disitulah kita perlu mencari seorang guru yang benar-benar itu benar-benar paham tentang agama gitu para sahabat, agar kita tidak keliru, tidak salah dalam melangkah. Ya intinya kita tahu tentang agama para sahabat. Terus kan pada saat itu masnya kan katanya orang-orang tuh kan banyak yang minta doa sama masnya, terus dikasih uang paling besar 10 juta. Nah uang itu dipergunakan untuk apa itu mas? Itu saya pergunakan untuk berfoya-foya. Keluarga tahu masnya melakukan hal seperti itu? Yang mereka tahu hanya orang-orang meminta doa dengan saya, tapi yang tua saya tidak tahu. Jika saya menarik tarif, mereka bangga. Jadi harta
katanya tidak bermanfaat tuh mas, itu dipergunakan dengan poyak-poyak. Ya tentulah nggak bakalan bermanfaat. Bahkan dari hal beribadahnya pun udah salah gitu. Bukan dari hal beribadahnya juga, bahkan dari hal belajarnya nggak ada gurunya. Belajar nggak ada guru salah. Jadi terus kesananya ya terus salah, pasti akan terus salah jalannya, arahnya salah terus kayak gitu. Makanya sekarang bisa mas rasakan sendiri gimana rasa sakitnya itu seperti apa. Ya itulah yang mas tanam selama ini, yang mas tanam ketika di dunia, maka hasilnya seperti yang mas rasakan. Sayang, kembali ke dunia. Kalau itu ya gak bisa mas, kita tidak bisa bantu samian. Paling kalau kita ya hanya bantuin dengan Al-Fatihah ya Pak. Karena ya mau gimana lagi, itu sudah merupakan takdir masnya seperti itu, ya sudah seperti itu, nggak bisa dirubah lagi yang namanya takdir itu. Karena ketika kita sebelum kita dilahirkan di dunia, kita berada dalam kandungan pun semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur, kapan kita meninggal, kapan kita akan dalam posisi apa kita meninggalnya, itu sudah ada yang mengaturnya kayak gitu. Mungkin ya jalannya seperti itu, ya sudah takdirnya seperti itu. Ya, mungkin ya para sahabat-sahabat, Mas Dani ada lagi? Mungkin para sahabat-sahabat, para sahabat Gif, para sahabat Ulo, para sahabat Arok, dan juga khususnya para sahabat Gio dimanapun Anda berada, kita bisa ambil sebuah kesimpulan, bisa diambil sebuah ya kesimpulannya, intinya ketika kita melakukan ibadah, ketika kita beribadah kepada Allah itu harus dengan ikhlas. Kita tidak boleh dalam hati kita itu ada rasa sombong atau rasa pengen dilihat oleh orang. Oh ya, kasihan ini belum dikeluarin Mas Dani. Keluarin aja ya, kasihan raganya Mas Ryan ini. Iya, Takutnya keluarin aja Mas Dani. Sampai lupa saya karena terngiang-ngiang kepikiran. Kasihan sahabat ya Mas Ryan. Kembali lagi, intinya kita di sini bisa mengambil sebuah pelajaran, bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk kehidupan kita sehari-hari, terkhusus untuk para pecinta Gio dimanapun Anda berada. Intinya ketika kita hidup di dunia itu, maka kita kan di sini hidup itu hanya sementara, maka lakukanlah apa yang perlu dilakukan ya, oleh yang diperintahkan oleh Allah, maka lakukanlah dengan baik-baik, terutama dalam hal ibadah. Karena kita melakukan ibadah itu harus niat di dalam hati itu ikhlas lillahi ta'ala, harus karena Allah ta'ala. Karena kita semua bakal kembali kepada Allah. Kita hidup dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada tujuan lain selain kita mempersiapkan diri untuk kelak kehidupan, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu para sahabat. Jadi intinya lakukanlah hal-hal yang baik, terutama dalam hal ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau apapun itu dengan niat.
lillahi ta'ala, ikhlas dan sabar. Itu kuncinya. Niat lillahi ta'ala, kembali kepada Allah, ikhlas dan sabar. Tetapi ketika kalian mempunyai rasa di dalam hati itu, rasa sombong, rasa ingin dilihat oleh orang, itu yang salah. Maka di sana akan terjadi seperti hal yang tadi itu ya. Para sahabat bisa lihat sendiri bagaimana ketika ya beribadah itu pengen dilihat oleh orang, maka hasilnya pun seperti tadi, akan merasakan kesakitan dan pengen kembali lagi ke dunia. Itulah kuncinya para sahabat. Di dunia itu hidupnya sementara, akhirat selama-lamanya. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Ryan atau Mbak Ayu. Mas Ryan. Ya, kita di dunia ini seperti yang dibilang Devi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk hidup itu pasti akan dijemput oleh maut, ya, akan mati ya sahabat ya. Ya, apalagi yang harus kita perbuat kalau nggak kita beribadah, kita berzakat, kita bersedekah, itu ya sahabat. Kita hidup di dunia ini ya cuma satu tujuan kita. Iya, kita di dunia ini menginginkan apa sih? Kita maunya apa sih? Kalau memang kalian minta surganya Allah, ya kalian jangan ngomong doang, kalian beribadah yang niat, ya beribadah dengan setulus-tulus hati gitu ya sahabat ya. Ya mungkin itu sih tambahan dari saya. Mas Dani ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Mas Dani ini sangat menyentuh pasti kalau ayo cukup ayo nungguin apa kok mikir Ini kebanyakan mikir. ini kok ketua asis kok gini Terlalu apa lebih ngeblank. setiap hari kok ngeblank ini tak balikin Sukmani ini. Sukmaku gak hilang. Terus apa yang hilang kok ngeblank? Rindu. Oh, rindu. Itu kan akhir ngapain rindu? Astagfirullahaladzim. Ini cepet, itu sahabat nunggu-nunggu. Oh iya, maaf sahabat. Sahabat ngapain minta maaf? Emang salah. Sahabat kan cuma nungguin, kamu nggak salah. Itulah. Mungkin Mas Dani lagi banyak pikiran. Dia juga memikirkan tentang sekolahnya. Dia juga lagi ujian. Doain sahabat Mas Dani bisa lulus di tahun ini ya. Amin amin, jangan insya Allah. Amin amin amin. Amin. Ya, Mbak Ayu itu udah megang mic, mungkin ada tambah-tambahan. Jadi intinya apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Kita tuh di sini di dunia ini cuma numpang. Nanti kita kelak juga akan di akhirat, dan apa yang akan kita bawa nanti, apakah keluarga juga akan meninggalkan kita. Hanya ada amal yang menemani kita, dan amal apa yang sudah kau buat di dunia itu yang akan dipertanyakan nanti. Dan benar katanya Mas Ryan itu, apa sih yang terjadi di dunia ini? Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau misalnya video ini ada hikmahnya bisa kalian ambil. Kalau nggak ada hikmahnya, udah nggak usah dipetik, nggak usah dipelajari. Kalau nggak ada hikmahnya, jangan ikutin orang-orang yang keluar dari syariat Islam, menyelempang. Jangan berguru dengan guru yang tidak ada gurunya. Paham nggak? Jangan berguru dengan guru yang tidak ada gurunya. Paham nggak? Ya, kalian pikir-pikir lagi itu. Jangan pernah berguru dengan orang yang tidak punya guru. Itu ya. Takutnya itu sesat. Gitu ya.
takutnya ya sahabat, nggak memvonis kalau itu sesat. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.